Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Awala Jafar. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Muhammadiyah Mamuju 4 jurusan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Manajemen semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikia, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju, jurusan manajemen semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat kita berada di jalan kebenaran, yang telah menegakkan keadilan bagi seorang wanita. Pertama, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak kepada lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak dibolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Problem tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan hal kebersihan lingkungan. Tempat pembuangan kotoran tidak dipergunakan dan dirawat dengan baik. Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit pernafasan, dan penyakit lain yang disebabkan air dan udara. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Pertama, mengurangi pemanasan global. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Saya akan meneruskan pembahasan atau melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya di video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang terhadap sosial, dimana kita ketahui bahwa sosial atau berinteraksi sosial sesama manusia itu kita harus berakhlak, kita harus mempunyai akhlak yang baik, karena tidak semua orang dapat menerima kita dengan baik, dapat menerima kehadiran kita dengan baik. Dengan berperilaku sopan, dengan berperilaku baik, kita akan diterima di lingkungan kehidupan sehari-hari. Dan terutama akhlak kita terhadap orang tua. Bagaimana akhlak kita terhadap orang tua? Apakah kita berperilaku buruk kepadanya atau berperilaku baik? Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan ketiga, yaitu akhlak terhadap bernegara. Akhlak terhadap bernegara ini ada dua. Yang pertama, kewajiban membela negara. Yang kedua, tujuan membela negara. Kewajiban membela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara yang ada di negeri ini dalam rangka menyelamatkan negara dari berbagai ancaman, tantangan, maupun gangguan kedaulatan negara. Dalam tuntunan Islam, membela negara itu hukumnya wajib, sebagaimana pada zaman Rasulullah hampir seluruh penduduk negeri Madinah ikut aktif berperang dalam membela negara dari rombongan musuh yang datang dari luar dari serangan kafir Quraisy. Ketika itu, negara Madinah mendapat ancaman besar dari serangan tentara kafir Quraisy, dan saat itu Rasulullah mengobarkan semangat untuk membela negeri Madinah. Dalam hal ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berjuang keras memerangi kaum musyrikin, karena kaum musyrikin ini berbuat zalim terhadap umat Islam. Perintah untuk menggerakkan tentara Islam ini dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 65 yang artinya, "Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh, dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti."
Maka dalam hal ini membela negara adalah mutlak wajib bagi seorang muslim sebagai warga negara, sebagaimana ungkapan yang menyatakan bahwa cinta negara adalah sebagian dari iman. Yang kedua ini tujuan membela negara, ya, yang telah kita ketahui dari pembahasan yang ada bahwa tujuan membela negara adalah untuk mempertahankan negara dari segala ancaman atau tantangan dari luar, baik itu dalam negeri kita sendiri. Ada beberapa tujuan fungsi dari pembelaan negara, itu satu, melaksanakan ketertiban umum. Ketertiban umum ini ya berarti menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan pada masyarakat, perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan atau meresahkan masyarakat sekitar. Yang kedua ini melakukan fungsi perlindungan rakyat, yang berarti melakukan sikap tindakan perlindungan terhadap rakyat yang dimana diberi perlindungan sehingga tidak terjadi pemberontakan, penganiayaan ataupun pemerasan di masyarakat sekitar. Ketiga ini melakukan fungsi perlawanan rakyat, yaitu melakukan pembelaan dengan mengarahkan tenaga atau fisik, berupa mempertahankan bela negara oleh rakyat dari keseluruhan dari berbagai ancaman, baik itu dari luar maupun negara kita sendiri. Terakhir yaitu menegakkan keadilan, berarti memberikan hak seimbang dengan kewajibannya atau sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah beberapa pembahasan materi macam-macam akhlak. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Mohon maaf jika ada pengucapan atau pelafalan kata yang kurang dipahami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.